Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rita Kurnia Apindiati. Saya merupakan dosen di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Bidang keahlian saya yaitu fitopatologi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada unsur pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah pengendalian penyakit tanaman. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi dengan bobot 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktikum. Dan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4 dengan case-based method. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa mendeteksi, mengidentifikasi, dan mendiagnosis penyakit tanaman, kemudian menyusun strategi pengendalian yang tepat, dan membuat laporan praktikum, kemudian mempresentasikannya. Kegiatan praktikum dilaksanakan di lapangan dan di Laboratorium Penyakit Tanaman Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Berikut dokumentasi praktikum. Mata kuliah pengendalian penyakit tanaman mempelajari tentang jenis-jenis penyakit yang umum yang terdapat di Kalimantan Barat pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Pembahasan masing-masing jenis penyakit mengenai gejala serangan, biologi patogen, infeksi dan penyebaran, epidemi, pengendalian yang lebih menekankan pada pendekatan cara bercocok tanam. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan menerangkan mengenai jenis-jenis penyakit pada tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan menjelaskan cara pengendalian masing-masing penjenis penyakit tersebut dengan tepat. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis penyakit, gejala, perkembangan penyakit, siklus penyakit, epidemi, dan cara pengendaliannya. Mahasiswa dapat menganalisis keterkaitan jenis-jenis penyakit, gejala perkembangan penyakit, siklus penyakit, epidemi, dan cara pengendaliannya. Beberapa pustaka yang saya gunakan dalam mata kuliah ini yaitu Fundamentals of Plant Pathology, Plant Disease, Detection and Diagnostic of Plant Pathogens, Taktik Pengendalian dan Strategi Pengelolaan Penyakit Tanaman, Pengantar Pengendalian Hayati Penyakit Tanaman, Pengantar Ilmu Penyakit Tumbuhan, penyakit-penyakit tanaman hortikultura di Indonesia, penyakit-penyakit tanaman pangan di Indonesia, penyakit tanaman karet dan pengendaliannya, hama dan penyakit kelapa sawit, pengelolaan terpadu kebun jeruk sehat, teknologi budidaya lada, dan kompendium penyakit-penyakit kakao. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery adalah proses di mana dosen menyampaikan materi kepada mahasiswa. Di sini saya menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PowerPoint sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran semester. Selanjutnya metode di kelas pada pertemuan ke-12 saya sampaikan untuk simulasi pembelajarannya. Saya menerapkan case-based method yang merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan studi kasus nyata untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan teori serta mengembangkan keterampilan untuk pemecahan permasalahannya. Interaction adalah proses interaksi antara dosen dan mahasiswa yang dibangun dengan menggunakan tanya jawab dan diskusi di kelas. Kemudian assessment adalah penilaian dan evaluasi yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk penugasan, mengerjakan kuis, serta ujian. Sesuai dengan pedoman akademik Universitas Tanjung Pura tahun 2024-2025, terdapat 4 komponen penilaian dalam setiap mata kuliah. Yang pertama, komponen kehadiran dengan bobot 10%. Dalam kehadiran saya menggunakan presensi pada sistem 1 untan. Kedua, komponen penugasan dengan bobot 20%. Dalam penugasan saya memberikan penugasan kepada mahasiswa baik secara langsung di kelas maupun melalui Edlink di 1 untan. Yang ketiga, komponen ujian tengah semester dengan bobot 30%. Yang keempat adalah komponen ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut video mata kuliah pengendalian penyakit tanaman dengan
materi pengendalian penyakit tanaman pada tanaman kelapa sawit. Oke, kita lanjutkan ya ke pertemuan ke-12. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah semangat semuanya ya. Ini apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita lanjutkan ke materi berikutnya, ke pertemuan yang ke-12 ya. Kemarin itu kan sudah kita belajar ya tentang pengendalian penyakit pada tanaman karet. Nah, sekarang kita belajar pengendalian penyakit pada tanaman kelapa sawit. Tapi sebelum belajar berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, seperti biasa kita presensi dulu ya. Trio, ada trio. Oke. Aldo. Oke. Bayu. Galuh. Ada apa enggak ada nih? Oh, enggak ada. Oke, jadi pengendalian penyakit pada tanaman kelapa sawit ini merupakan pertemuan ke-12 yang sebelumnya kita sudah membahas tentang pertemuan yang ke-11 itu tentang penyakit pada tanaman karet. Kemudian ini CPMK-nya. Di CPMK ini saya mengambil 3 CPMK yang terkait dengan pertemuan 12 dan memang CPMK-nya ada 3 ya. Kemudian sub CPMK-nya di pertemuan 12 ini mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menganalisis penyakit pada tanaman kelapa sawit, faktor epidemi dan menjelaskan cara pengendaliannya juga ya dan keterkaitan antara semuanya. Kemudian kelapa sawit ini merupakan komoditas strategis yang menjadi salah satu sumber devisa non migas ya yang utama bagi Indonesia. Dan merupakan salah satu juga yang terbesar di dunia ya selain Malaysia gitu. Nah, GAPKI apa GAPKI? Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, jelas ya, I-nya Indonesia gitu ya. Jadi memperkirakan produksi minyak sawit di Indonesia ini di tahun 2025 ini mencapai 53,6 juta ton. Nah, kemudian yang pertama tadi ya, basal stem rot ya atau busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma boninens. Kemudian gejala khasnya pada pangkal batang tanaman membusuk dan menjadi lunak, kemudian muncul buahnya atau basidiokapnya berwarna coklat kemerahan seperti ini. Nah, ini yang nomor berapa coba kalau dilihat dari ciri-cirinya itu, gejala khasnya? Nomor 2, betul. Nomor 2. Dia bentuknya itu memang seperti ini, dia membuat basidiokap ya. Kemudian warnanya agak coklat kemerahan. Berbeda dengan yang lainnya gitu. Ini merupakan koleksi dari lab penyakit tumbuhan ya. Lab penyakit tumbuhan. Kemudian nanti kalau sudah diidentifikasi, nanti kalian akan melakukan praktikum seperti ini. Nanti kalau sudah diidentifikasi munculnya begini kalau di cawan Petri. Jadi gitu. Dia belum muncul basidiokapnya. Ya. Kemudian kira-kira ini bisa dimakan apa enggak? Enggak pernah nyoba ya? Enggak bisa karena strukturnya apa? Kayak kayu, keras ya. Jadi tidak seperti jamur yang biasa dimakan gitu ya. Kemudian ini gejalanya di batang seperti itu. Gejalanya terlihat seperti ini ya, kecoklatan batangnya ketika dibuka. Kemudian karpofor muda pada basal terlihat seperti yang ada di sini ya. Tapi di sini ini warnanya merahnya sebentar. Merahnya ini masih merah sekali. Tapi kalau yang diambil di sini itu sudah lebih agak merahnya itu kecoklatan
gitu. Itu pada karpovor yang sudah tua. Kemudian spora kurang penting sebagai agen penular atau propagul ya. Jadi penularannya ini bisa dari kontak akar sakit dengan tunggul di sekitarnya. Jadi dari sini kita mendeteksi kemudian mengidentifikasi siapa, kemudian kita deteksinya itu tadi dari gejalanya ya. Kemudian kita mengidentifikasi dari kita membuat seperti ini. Baru kita bisa identifikasi siapa sih gitu. Tapi biasanya baru bisa sampai ke tahap genus saja. Artinya baru Ganoderma sp. Titik. Kalau mau mengetahui dia sampai ke spesies, biasanya akan dilakukan uji menggunakan biomolekuler PCR, gitu. Dan juga uji literatur tentunya ya. Jadi ada tadi ya buku deteksi dan identifikasi itu yang kita pakai juga sebagai referensi. Kalian harus selalu mengingat bahwa ada yang namanya segitiga penyakit tanaman. Ya, segitiga penyakit tanaman itu apa? Inang yang rentan. Kemudian patogen yang virulen, artinya virulen itu apa? Mampu menimbulkan penyakit pada tanaman. Kemudian lingkungan yang mendukung perkembangan penyakit tersebut. Gitu. Jadi makanya terciptalah yang namanya penyakit tanaman itu. Sampai sini paham? Ada yang kurang jelas? Tidak? Lanjut? Oke. Nah, yang kedua adalah busuk tandan atau Marasmius palmivorus. Pernah lihat nggak kayak gini? Pernah ya? Pernah nggak? Nggak pernah. Kalau yang punya pohon kelapa sawit atau lewat ya, biasanya ada yang busuk begini ya. Nah, ini namanya busuk tandan, Marasmius palmivorus ya. Kemudian, nah ini buahnya menjadi seperti ini. Menjadi busuk seperti ini. Kemudian gejala serangannya adanya meselium putih dan merah jambu pada tandan atau buah sawit gitu. Kemudian patogen berkembang ke mesokap yang menyebabkan busuk lunak, warna coklat dan bau tengik. Nah, ini gejalanya seperti ini. Kira-kira merugikan enggak? Sangat merugikan ya. Makanya saya mengambil contoh atau mengambil penyakit itu 3 yang penting karena memang itu yang betul-betul merugikan di tanaman kelapa sawit gitu. Tadi apa yang pertama? Busuk, pangkal batang. Penyebabnya Ganoderma boninens telah diidentifikasi. Kemudian yang kedua ini busuk tandan. Siapa namanya patogennya? Marasmius palmivorus, betul. Yang menyebabkan gejala blight ini adalah Botrytis, Melanchthonium dan Glomerella. Nah, ini ya. Ini bercaknya awalnya seperti ini. Nih. Satu seperti itu. Tapi lama-lama dia menyatu antar bercak, menyebabkan hawar. Namanya hawar. Bukan karena kering, oh itu daunnya kering kayaknya. Bukan, tapi karena penyakit. Gitu. Nah, sekarang udah tahu kan, jadi harus lebih aware. Ya, dengan itu. Nah, ini yang seperti apa namanya? Bersekat seperti ini lah, ini mikroskopisnya. Ya. Ketika dilihat di mikroskop ya seperti ini gambarnya gitu. Nah, kemudian pengendaliannya dengan pemupukan dan pengaturan air, kemudian membuang bagian daun yang terserang apabila serangan masih ringan dan menyingkirkan bibit yang sakit. Dan diharapkan, diwajibkan malah ya, itu tidak boleh membuang di sekitar pertanaman. Karena bisa menjadi sumber inokulum. Gitu. Dia masih ada di situ, masih bisa terbang oleh angin. Ibaratnya gitu. Nah, atau masih bisa oleh yang lain gitu ya, misalnya dia pokoknya nggak boleh ada di pertanaman situ, harus di di agak jauh. Tapi jangan pula di lahan orang ya. Kalau bisa dibuang memang jauh dari situ yang tidak ada pohon kelapa sawit
gitu ya. Nah, kemudian apabila serangannya masih ringan tadi ya, menyingkirkan bibit yang sakit, artinya dipisahkan antar bloknya. Yang sakit sendiri, kemudian yang sehat juga sendiri. Jadi yang sakit tidak bisa menulari yang sehat gitu. Kemudian menghindari kondisi lembab. Kenapa kita menghindari kondisi lembab? Karena penyakit bisa berkembang di kondisi lembab. Nah, penyakit yang disebabkan oleh apa? Fungi biasanya kan lebih cepat berkembang di kondisi yang lembab. Ya, betul. Di kondisi yang lembab itu fungi itu cepat sekali berkembang. Gitu. Nah, kemudian sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mau tanya apa? Apakah ada tindakan preventif untuk mencegah penyakit bercak daun di pembibitan kelapa sawit? Oke, kalau berbicara, terima kasih ya Anita ya. Jadi kita akan lebih mendalam mengenai membahas itu. Jadi ya, kalau untuk bercak daun, kenapa bercak daun itu menjadi salah satu penyakit yang penting? Kenapa? Di daun ada proses apa? Fotosintesis, betul. Ketika fotosintesis tidak sempurna, otomatis fotosintat juga tidak akan terbentuk secara sempurna, gitu ya. Nah, kemudian tindakan preventif itu tindakan mencegah. Kalau yang mengobati apa namanya? Kuratif, betul. Nah, ketika kita mau mencegah, berarti harus yang pertama apa dulu? Bibitnya harus sehat, harus bersertifikat kalau bisa. Kemudian lingkungannya harus apa dulu? Harus disanitasi, dibersihkan dulu ya, dari gulma-gulma dan lain-lain gitu. Kemudian pemupukan ya, pemupukan juga harus berimbang, drainase harus bagus gitu. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Jadi kita mencegah ya yang namanya tadi bercak daun ini gitu ya. Jadi kalau bisa, dan pemisahan blok. Jadi blok yang sehat, yang kira-kira kita sudah indikasi nih dari kan kita membibitkan dulu ya. Dari pembibitan itu misalnya belum sampai dipindahkan, jadi tanamannya belum dipindahkan, itu dipisahkan dulu. Yang yang sakit, yang kira-kira diindikasi sakit dipisahkan dulu, kemudian dipisahkan dengan yang sehat itu, gitu ya. Tapi itu sebenarnya sudah masuk ke kuratif, hanya saja kita mencegah ketika belum dipindah tanamkan. Gitu ya, Anita ya, udah jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, untuk teknologi dan inovasi tentang pengendalian penyakit tanaman itu terutama ya, apalagi di Kalimantan Barat ini banyak sekali tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu biokontrol, kita menggunakan agen hayati yaitu Trichoderma sp untuk menekan perkembangan Ganoderma gitu. Kemudian varietas tahan, kita pakai varietas tahan tadi dari kelapa sawit itu ya, untuk benihnya yang untuk dijadikan bibit itu harus menggunakan yang tahan dan usahakan yang bersertifikat gitu. Kemudian ada yang namanya pemetaan digital. Kebetulan kemarin saya habis pelatihan terkait dengan pemetaan digital. Jadi menggunakan drone, kita melihat yang namanya area lahan. Kita mendeteksi kira-kira yang pertumbuhan abnormal yang mana, gitu. Karena kalau penyakit itu ada yang patogenik, ada yang non patogenik. Kalau yang non patogenik ini tidak menular, jadi hampir semuanya itu kena, ibaratnya seperti itu. Tapi kalau patogenik ini terkena oleh patogen gitu. Jadi ada beberapa spot. Nah, kita mendeteksi itu bisa lewat drone. Sekarang kan udah canggih ya gitu. Nah, kemudian nanti pakai citra satelit juga untuk pemetaan digital dan monitoring. Jadi kemarin itu memang temanya tentang kesehatan tanaman, tapi melalui ini tadi ya, citra satelit dan juga penggunaan drone gitu. Itu memang dan juga ada aplikasinya ya gitu, yang harus diinstal, kemudian nanti kita analisis begitu ya, setelah kita menerima input dari drone tersebut gitu. Selanjutnya yaitu
Oke, saya simpulkan jadi kita memang tidak lepas dari yang namanya tindakan preventif, kemudian nanti berakhir pula dengan tindakan kuratif, dan selanjutnya kita bisa meramalkan kejadian penyakitnya seperti apa, kemudian kita bisa merumuskan strategi pengendalian yang tepat itu kira-kira bagaimana, gitu. Jadi tadi mencegah lebih baik daripada mengobati, sampai di situ. Nah, pencegahan ini sejak tahap pembibitan sangat krusial untuk mencegah penyebaran penyakit. Kemudian integrasi pengendalian ini merupakan kombinasi antara pengendalian hayati, kita bisa pakai tadi Trichoderma sp, kemudian secara kultur teknisnya kita atur bagaimana budidaya yang manajemen budidaya yang baik, kemudian pupuk berimbang, kemudian pengairan atau drainase yang biar tidak lembab seperti apa gitu ya, kemudian sanitasi lahan. Nah, ini merupakan kunci juga biar tidak tumbuh yang namanya gulma-gulma itu ya. Kemudian mensanitasi lahan juga untuk menghindari adanya patogen yang sifatnya saprofit gitu ya. Jadi kita menghindari patogen tersebut untuk tumbuh dan berkembang di lahan sawit yang kita tanami. Kemudian teknologi dan edukasi dengan memanfaatkan teknologi monitoring dan biokontrol serta edukasi ke petani secara rutin, jadi berkelanjutan sifatnya. Nanti kalau kalian misalnya turun ke lapangan, kalian sudah mendapatkan ilmu di perkuliahan, kalian oh iya ya dulu sudah ada di perkuliahan, kalian bisa menyampaikan dan tentunya menambah pengalaman pengetahuan dengan turun langsung ke petani gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah kita ulas materi untuk hari ini. Nah, sekarang saatnya kuis. Saya bacakan ulang. Jadi ada studi kasus di sebuah perkebunan kelapa sawit di Kalimantan, anggap saja Kalimantan Barat, mengalami penurunan produksi TBS tandan buah segar secara signifikan dalam 2 tahun terakhir. Nah, hasil pengamatan, jadi kita deteksi secara gejalanya, secara visualnya, itu menunjukkan banyak pohon sawit, ya, pohon kelapa sawit yang mengalami kematian dengan gejala pelapukan jaringan pangkal batang, munculnya tubuh buah jamur berwarna coklat tua seperti ini, ya. Kemudian dan jaringan batang yang busuk. Tim teknis menduga penyakit ini disebabkan oleh Ganoderma boninens. Nah, pertanyaannya yang pertama, identifikasi metode diagnosis yang paling tepat untuk memastikan keberadaan patogen tersebut itu seperti apa? Karena kita tadi ingat ya, deteksi, identifikasi, baru diagnosis, baru kita bisa merumuskan strategi pengendalian yang tepat seperti apa. Kemudian yang nomor 2, jelaskan strategi pengendaliannya ya, yang tepat menurut kalian. Kemudian nomor 3, apa saja tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ini ke blok lain, ya. Nah, sudah paham sampai sini pertanyaannya? Paham ya? Nah, kalau sudah paham, ini kalian bisa scan barcode-nya, nanti bisa dijawab di situ. Kemudian kita ulas bersama-sama seperti apa ya untuk jawaban-jawabannya. Kita ulas bersama-sama. Jadi yang pertama tadi tentang apa? Cara mengidentifikasinya ya. Ini dari gejalanya, hasil pengamatan menunjuknya banyak pohon sawit yang mengalami kematian dengan gejala pelapukan jaringan pangkal batang, munculnya tubuh jamur berwarna coklat tua, dan jaringan batang yang busuk. Ini di sini sudah ada clue-nya. Apa yang diambil untuk diidentifikasi? Ini ya. Jadi tubuh buah jamur yang berwarna coklat tua ini ya, kita ambil sampelnya, kita sampling, kita ambil, kemudian kita identifikasi di laboratorium. Nanti kemudian kita menghasilkan seperti ini. Ini PDA ya. Nah, kita menggunakan PDA. Apa PDA? Potato, dextrose, agar.
ya, untuk media tumbuh si jamur tersebut. Jadi Ganoderma ini kita lihat dan kita identifikasi. Kalau hanya seperti ini saja, artinya di media atau plate begini, kemudian kita lihat di mikroskop, itu biasanya hanya sampai ke genus saja. Tapi kalau mau sampai ke spesies, untuk lebih tepat dan akurat itu menggunakan PCR, polymerase chain reaction, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau sudah identifikasi kita diagnosis, oh ternyata penyakitnya namanya penyakit busuk pangkal batang kelapa sawit, tanaman kelapa sawit, disebabkan oleh Ganoderma sp misalnya ya. Setelah diident pakai PCR, kemudian oh ternyata boninens itu. Jadi disebabkan oleh patogennya namanya Ganoderma boninens. Nah, yang kedua adalah strategi pengendalian yang dapat diterapkan secara terpadu. Artinya kalau terpadu, jadikan acuan kimiawi itu sebagai yang terakhir. Berarti yang pertama penggunaan bibit yang harus dari pencegahan. Berarti ini sekaligus menjawab yang nomor 3 ya. Berarti menggunakan bibit yang bersertifikat tadi, kemudian tahan, kemudian sanitasi lingkungan sekitarnya, kemudian apa lagi? Drainasenya diatur, kemudian tak menggunakan, kalau sudah terjadi secara kuratif boleh kita menggunakan agen hayati, contohnya trichoderma ya. Trichoderma boleh kita gunakan sebagai agen pengendali hayati untuk mengendalikan Ganoderma boninens itu. Nah, untuk mencegah penyebaran ke blok lain, yaitu tadi preventifnya harus dipisahkan. Kalau sudah terindikasi bahwa tanaman A misalnya dia sakit, berarti harus dipisahkan dari tanaman yang sehat bloknya ya, begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Jelas, oke. Kemudian selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-13 tentang pengendalian penyakit tanaman lada. Di Kalimantan Barat ini kan banyak sekali ya yang namanya tanaman lada ya. Jadi selain kelapa sawit, karet, pokoknya yang dibahas di mata kuliah ini adalah semua tanaman yang dibudidayakan di Kalimantan Barat gitu ya. Kenapa menjadi penting? Karena tanaman itu kita budidayakan, kita ambil manfaatnya. Bisa untuk konsumsi sendiri, bisa untuk dijual. Begitu ya. Nah, tugasnya mempelajari materi tentang pengendalian penyakit tanaman lada berdasarkan referensi-referensi yang kalian peroleh. Boleh berupa artikel jurnal, boleh dari buku juga boleh, begitu ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama.